Hai guys, apa kabar kalian semua? Saya percaya dan berdoa bahwa kita sekalian terpelihara dengan baik tubuh, jiwa, dan roh kita. Di tahun ini kita akan merayakan Paskah Next Gen GSJ Elroy, tepatnya hari ini dengan tema ciptaan baru yang diambil dari 2 Korintus 5 ayat 17 yang berbunyi demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Hari Paskah ini adalah tanda dan bukti dari penebusan Kristus bagi kita yang berdosa, sehingga kita dikuduskan dan dilayakkan untuk menerima berkat kemurahan dari Bapa di sorga. Melalui kematian dan kebangkitan Kristus, kita yang harusnya mati karena pelanggaran kita, kita beroleh hidup yang kekal karena percaya di dalam Dia. Karena itu pada saat ini mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita untuk beribadah sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita yang agung. Mari kita beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman. Senang bisa bersama-sama dengan teman-teman pada sore hari ini. Kita mau sama-sama mengagungkan Allah kita yang hari ini telah mati dan bangkit buat menebus setiap dosa-dosa kita. Mari sama-sama kita mau mengenang karya terbesar yang Tuhan berikan atas hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Karena oleh kuasa darah-Mu Tuhan kami telah ditebus. Kami boleh hidup Tuhan karena anugerah-Mu ya Yesus. Terima kasih untuk salib-Mu Tuhan. Sore hari ini Tuhan kami datang Tuhan. Kami mau mengagungkan Engkau Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu yang begitu besar Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau mengagungkan Engkau, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Mari teman-teman kita sama-sama menaikkan sebuah pujian. Sebab kita ini adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang datang sudah datang, yang baru sudah datang. Mari teman-teman kita sama-sama angkat pujian ini. Oleh kuasa darah-Mu, Engkau telah menebus setiap kami. Terima kasih Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir
pujian ini saat ku masuk. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sekali lagi kita katakan, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Sebab Engkau adalah karya terbesar dalam hidupku. Pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku. Pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai
Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Buat karyamu, buat salibmu. Haleluya. Sungguh indah Engkau Tuhan. Kami menyembah-Mu, Yesus. You are the word of the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden reign in creation, now revealed in you our rise. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us. So Jesus, you held heaven down. My sin was great, your love was greater. But you separate us now. What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. And nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Hey, Jesus. That could not hold you, the filter before you. You silenced the bones of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory,
because you are worthy. Your name is worthy, Jesus. Be exalted now in the heaven as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all name. Be exalted now in the heaven as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all name. Be exalted now in the heaven as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all name. Be exalted now in the heaven as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Jesus, worthy is your name. Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name. Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name. Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name. Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name. Beri kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Worthy is your name, Jesus. Worthy is your name. Haleluya. Haleluya. Worthy is your name, Jesus. Haleluya. Haleluya. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You're so wonderful. You're beautiful. Thank you, Jesus. Ya Tuhan, kami siap Tuhan untuk mendengarkan isi hati-Mu Bapa. Pakai telinga kami Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Biar kami boleh mengetahui apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Dan kami juga menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami siap mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu. Haleluya. Amin. Teman-teman Next Gen GSJ Elroy, pada sore hari ini kita akan dilayani oleh teman saya Pastor Eka Muti dari Gereja Hillsong Bali. Beliau adalah gembala dari Gereja Hillsong Bali. Sebuah keistimewaan bagi kita untuk dapat dilayani oleh beliau. Kita percaya melalui beliau maka pada saat ini kita akan mendapatkan pesan Tuhan secara khusus bagi kita melalui firman-Nya. Dan sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati untuk lebih sungguh lagi di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu pada sore hari ini kami akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau akan memakai hamba-Mu, Pastor Eka Muti, untuk menjadi saluran suara Allah bagi kami. Sehingga pada sore hari ini kami akan mendapatkan pengilhaman, pencerahan yang dapat mengubah arah kehidupan kami menjadi semakin lebih baik dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah. Kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom semuanya. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat semuanya. Karena saya ini bukan orang yang terkenal, jadi saya perlu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Eka Muti, saya sudah menikah dan
punya istri cuma satu saja, namanya Englin Muti, dan kami mempunyai 3 orang anak yang sangat-sangat luar biasa, dan kami adalah mendapatkan kehormatan untuk menggembalai Hillsong Church yang lokasinya ada di Bali saat ini. So sebuah kehormatan yang luar biasa untuk menyampaikan firman Tuhan hari ini. Izinkan saya untuk mengatakan terima kasih terlebih dahulu kepada Pastor Gani dan Ibu, dan juga Pastor Yusak dan The Next Gen Team GSJA Grogol. Sekali lagi, ini sebuah berkat yang luar biasa, kehormatan yang luar biasa untuk menyampaikan firman Tuhan kepada kita semua. Saya percaya kita semua akan dikuatkan, kita semua akan mendapatkan pengharapan yang baru, dan saya percaya Tuhan akan memberkati kita lewat firman-Nya. So, mari kita siapkan hati kita, saya akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita lanjut lebih dalam lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, kami bisa gather Tuhan, bisa ngumpul sama-sama secara online Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kuasa-Mu sangat luar biasa, kuasa-Mu sangat dahsyat Tuhan. Tidak ada yang bisa menghalangi Tuhan, dimanapun Engkau akan bekerja Bapa di surga. Mereka yang join di Jakarta, di Grogol, dari mana saja yang sedang join ibadah ini Tuhan, Engkau berkati Tuhan, dan biarkan hadirat-Mu Tuhan mereka rasakan secara powerful Tuhan. Sehingga dari kebaktian ini Tuhan, kami mengalami sebuah perubahan, kami mengalami transformasi yang luar biasa karena firman-Mu yang hanya bisa merubah setiap kami Bapa di surga. Thank you Jesus. May Holy Spirit have your way. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami siap mendengarkan firman-Mu, berbicara kepada kami semua Tuhan. Haleluya. Semua yang percaya katakan amen, amen, amen. Yang ada di live chat mungkin bisa katakan amen. Kasih tahu dari mana saudara sedang nonton ibadah ini. And pasti ada tim dari Next Gen GSJA Grogol yang ingin tegur saudara di live chat. So okay. Baik, saya sudah mengikut Tuhan kurang lebih hampir seluruh hidup saya. Umur saya udah 41. So di awal dari pertobatan saya, di awal ketika baru bertobat dan mengikut Tuhan, melayani Tuhan sangat-sangat berapi-api. Cinta mula-mulanya itu sangat kenceng banget lah istilahnya. Jadi ada suatu kejadian yang menurut saya ini lucu, tapi sebenarnya juga nggak lucu, tapi ini benar-benar merubah saya, oke? Jadi terserah, saudara mau responnya seperti apa. Suatu ketika, waktu itu masih di Kupang, saya melayani di gereja mertua saya. Saya part of the youth team saat itu. Salah satu key team di youth team. Dan saya lagi makan siang sama ketua kaum mudanya di sebuah warung yang dekat sebuah sekolah di Kupang. So kami lagi makan-makan dan kami lagi cerita tentang pelayanan. Kami saling menguatkan satu sama lain dan lain sebagainya. And sempat berdoa buat satu sama lain. Jadi ada momen bersama Tuhan yang sangat luar biasa di cuman lebih dari hanya sekedar makan siang saat itu. And tiba-tiba di luar atau di depan restoran tersebut ada pertengkaran, ada seseorang berkelahi dengan teman mereka, and rame banget. Jadi kami berdua cepat-cepat keluar dari restoran. Kami keluar dari restoran dan kami datang ke kedua orang cowok yang sedang bertengkar tersebut, dan tiba-tiba somehow kami mendukung perkelahian tersebut. Kami mendukung pertengkaran tersebut. Saya bilang, come on bro, siku dia bro, ayo jab kiri bro, ayo jab kanan. Rame, sangat rame sekali, sangat luar biasa pertengkaran tersebut. Seperti lagi nonton, mungkin kalau saudara pernah nonton di UFC, kira-kira seperti itu. Kami dukung mereka dan lain sebagainya. Tiba-tiba salah satu dari kerumunan orang banyak tersebut, mereka melihat kami dan bilang, hey, itu kan Kak Eka kan, salah satu leader di gereja ini kan. Wah, saya lihat dia, saya merasa sangat-sangat gak layak sekali. Saya rasa gak layak dan saya mundur dari pertengkaran tersebut. Saya keluar, saya mundur dan kembali ke restoran. Dan
saya duduk kembali dan saya tahu bahwa Tuhan menegur saya. Roh Kudus benar-benar menegur saya di situ, dan I feel bad about myself. So it was crazy, sangat-sangat memalukan. Harusnya, saya dan ketua kamu dan saya harusnya kami tidak memeriahkan perkelahian tersebut, tapi harusnya kami memberhentikan perkelahian tersebut. Karena kami juga masih muda, masih baru bertobat, jadi kami dukung. Tapi Tuhan menegur kami. Jadi kira-kira poin dari ilustrasi atau cerita yang baru saja saya sampaikan ini, ini yang akan memberikan arah dan tujuan dari khotbah saya. Kalau saudara mencatat, silakan catat kalimat ini. Saya percaya next gen GSJ Grogol adalah pemimpin-pemimpin, leaders dan jemaat yang suka mencatat. Catat kalimat ini. Ketika saudara tahu siapa saudara, saudara akan tahu apa yang akan saudara lakukan. Sekali lagi saya katakan, ketika saudara tahu siapa saudara, maka saudara tahu apa yang saudara akan lakukan. The problem is, menurut saya ada begitu banyak orang Kristen, ada begitu banyak orang muda Kristen yang tidak tahu siapa mereka di dalam Kristus. Karena mereka tidak tahu siapa mereka di dalam Kristus, seringkali mereka nggak tahu apa yang harus mereka lakukan. Pernah saya diundang makan malam di rumah jemaat, waktu itu lagi ulang tahun. Jadi kami diundang untuk makan malam. Dan ada beberapa teman-teman volunteers, ada beberapa teman-teman leaders yang hadir di situ. And pas kita lagi hangout, lagi say hi ke satu sama lain, waktunya makan. Jadi kita udah ngumpul di tengah-tengah meja makan dan kita mau berdoa makan. Jadi sebelum doa makan saya share sebuah ayat, saya share cuman singkat aja, dan saya minta seseorang untuk berdoa. Saya minta ibu dari rumah yang kami kunjungi itu untuk dia. Saya minta dia untuk berdoa. Terus dia berkata seperti, "Oh, jangan saya kan bukan pendeta. Saya kan cuman ibu rumah tangga. Jadi kayaknya jangan suruh saya yang berdoa." See, dari perkataan mereka saudara bisa tahu. Saudara bisa baca pikiran mereka. Sebenarnya mereka tidak tahu siapa mereka di dalam Kristus. Mungkin beberapa saudara punya perasaan atau sering punya pemikiran yang mirip seperti ini. Oh, saya cuman seorang videographer, saya cuman seorang fotografer, saya cuman seorang pegawai negeri, saya cuman seorang student. Saya cuman seseorang yang kerja di bank, saya cuman seseorang yang kerja di restoran, saya cuman seorang waitress, saya cuman seorang supervisor. Nah, bahasa seperti ini. Bahasa-bahasa seperti ini sebenarnya mereka tidak tahu siapa mereka di dalam Kristus. Karena saya mau kasih tahu saudara di kesempatan ini juga, kalau saudara orang Kristen, kalau saudara pengikut Kristus, tidak ada yang biasa-biasa dengan saudara. Saudara dipenuhi dengan roh yang membangkitkan Yesus dari kematian, dan itu bukan sesuatu yang biasa-biasa. Saudara mempunyai akses dalam kerajaan surga, itu bukan biasa-biasa saja. Saudara diberikan otoritas untuk menggunakan nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan, Yesus Kristus namanya. Itu bukan hal yang biasa-biasa saja. Listen, tidak ada yang biasa-biasa dengan saudara. Ketika saudara tahu siapa saudara, saudara akan tahu apa yang harus saudara lakukan. Amen. Ketika saudara tahu siapa saudara, saudara akan tahu apa yang harus saudara lakukan. Katakan amin di live chats atau dimanapun saudara berada. Waktu saya dikontak Pastor Yusak, saya dikasih tema, ayat temanya adalah tercatat di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Berbunyi demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Inilah tema kita hari ini. Ia adalah ciptaan baru. Izinkan saya baca dari awal. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Garis bawahi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu,
sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kalau saudara di dalam Kristus, kalau saudara pengikut Kristus, saudara ada di dalam Kristus, dan saudara berbalik dari kehidupan saudara yang berdosa dan mengalami Yesus, saudara adalah ciptaan baru. Listen carefully. Dan setiap ciptaan baru mempunyai tujuan yang baru. Artinya apa? Artinya kehidupan yang lama sudah diperbaharui. Kesalahan saudara, dosa saudara, rasa bersalah saudara, the shame, harusnya sudah hilang. Semua dosa telah diampuni, semua kesalahan saudara telah diampuni. Jadi saudara adalah ciptaan baru. Dan Tuhan telah memilih kita semua. Tuhan telah memilih saya dan saudara. Tercatat di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat 6 dan yang ke-19. Yohanes pasal yang ke-15 ayat 16 dan 19 berbunyi demikian. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Amen. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Dengarkan, tetapi karena kamu bukan dari dunia. Yes, saudara dan saya bukan dari dunia ini. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Masalahnya adalah banyak orang Kristen tidak tahu siapa mereka sebagai ciptaan baru. Banyak orang Kristen gak mengerti siapa mereka sebagai pengikut Kristus. Mereka gak ngerti siapa mereka sebagai ciptaan baru. Jadi kalau saudara orang Kristen, itulah panggilan kita. Inilah yang menjadi panggilan kita. Inilah yang menjadi pelayanan kita. Yaitu apa? Membawa kabar baik itu. Kita perlu membawa pesan dan kabar yang perlu kita bagikan tentang Yesus Kristus. Yaitu tentang berita perdamaian. Ini adalah tugas kita, ini adalah pelayanan kita. Bring the good news. Bring the gospel. Berita tentang perdamaian tentang Yesus Kristus. And kita merayakan Paskah. Dan ini jangan sampai kita cuma sampai di merayakan Paskah tersebut tentang apa yang Yesus lakukan through the cross. Tapi kita sebagai agennya untuk memberitakan berita perdamaian. Saya kasih latar belakang sedikit tentang kata perdamaian atau pendamaian itu. Arti pendamaian dalam konteks terjemahan Yunani adalah untuk memulihkan, untuk dibenarkan, untuk memulihkan yang hancur, atau untuk menolong orang lain untuk mengenali Yesus sehingga mereka dipulihkan dan dibenarkan. Itu arti kata pendamaian dari bahasa aslinya. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 20. 2 Korintus 5 ayat yang ke-20a. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Dengarkan baik-baik. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Kalau terjemahan versi bahasa Inggris, Alkitab bahasa Inggris, New International Version, dia berkata seperti ini. We are therefore Christ ambassadors. We are therefore Christ ambassadors. Artinya kita ini adalah ambasadornya Yesus Kristus. Kita adalah ambasadornya Yesus Kristus. Siapa kita saudara? We are God's ambassador. Ingat saudara, sebagai ciptaan baru, saya dan saudara adalah seorang ambasador yang tugasnya adalah memberitakan kabar pendamaian itu. Mari kita gunakan momentum Paskah ini seterusnya untuk menjadi seseorang yang membawa kabar pendamaian tersebut. Jadi ketika saudara tahu siapa saudara, again saya mau ingatkan kita semua. Ketika kita tahu siapa kita di dalam Kristus sebagai ciptaan baru, saudara harusnya tahu apa yang saudara harus lakukan. Siapakah saudara di dalam Kristus? Saudara adalah ciptaan baru dan saudara adalah seorang ambasador Kristus yang diutus Tuhan dari surga ke bumi. Siapa saudara? Saudara adalah seorang ambasador Kristus yang diutus Tuhan
dari surga ke bumi. Sedikit berikan definisi tentang ambasador. Ambasador adalah seorang diplomat tertinggi dikirim sebagai perwakilan dari satu negara ke negara lain. Sekali lagi, arti ambasador adalah seorang diplomat tertinggi dikirim sebagai perwakilan dari satu negara ke negara yang lain. Sebagai sebuah contoh, kalau saya dipilih menjadi seorang ambasador Indonesia dikirim ke Korea, apakah ada fans BTS di sini? Kalau saya dipilih menjadi seorang ambasador Indonesia di Korea, Korea bukan rumah saya. Tetapi saya adalah seorang diplomat tertinggi dikirim sebagai perwakilan pemerintahan negara Indonesia ke sebuah negara yang lain, atau let's say Korea. Tapi Korea bukan rumah saya. Nah, sama juga dengan kita sebagai orang Kristen. Siapakah kita? Kita adalah seorang diplomat tertinggi yang diutus oleh Tuhan dari surga ke bumi. Surga adalah rumah kita, bukan bumi. Oke? Surga adalah rumah kita, bukan bumi. Saudara dikirim sebagai perwakilan seorang raja dari sebuah kerajaan yang mengutus saudara. Saudara adalah perwakilan dari raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Yesus Kristus namanya. So, ada dua hal penting yang ingin saya bagikan kepada kita semua hari ini, sehingga saudara bisa mengaplikasikan dalam kehidupan saudara sehari-hari. Two important things. Sebelum saya share hal tersebut, mungkin saudara berkata, mungkin waktu saudara ke sekolah atau ke tempat kerjaan saudara, mungkin saudara, hey, kamu percaya nggak saya ini seorang ambasador? Mungkin respon mereka adalah, kayaknya dari muka kamu bukan seorang ambasador lah. No way, there is no way. Tapi saya mau kasih tahu kita semua, nggak penting apa yang orang lain katakan tentang saudara. Nggak penting apa yang sosial media katakan tentang saudara. Yang paling penting adalah apa yang Yesus katakan tentang saudara. Yaitu saudara adalah ciptaan baru. Saudara adalah ambasador Tuhan. Saudara dipilih Tuhan. Saudara diutus Tuhan dari surga ke bumi. So hal yang pertama yang perlu saudara tahu sebagai ambasador Kristus. Silakan mencatat. Yang pertama adalah sebagai ambasador Kristus, Anda bukan dipilih oleh manusia, tetapi Anda ditunjuk dan dipilih oleh Tuhan. Sebagai ambasador Kristus, Anda bukan dipilih oleh manusia, tetapi Anda ditunjuk dan dipilih oleh Tuhan. Jadi nggak penting apa yang orang pikirkan tentang saudara. Karena saudara bukan dipilih orang lain, tetapi saudara ditunjuk dan dipilih oleh Tuhan. Nggak penting apa yang, orang-orang di kantor, di sekolah, atau komen-komen di Instagram, atau komen-komen di Facebook. Nggak penting apa yang mereka katakan tentang saudara. Karena saudara adalah ciptaan baru. Saudara di dalam Kristus, saudara adalah ciptaan baru. Saudara adalah ambasador Kristus. Dan saudara diutus dan dipilih oleh Tuhan. Sekali lagi saya bacakan Yohanes 15 ayat 16 dan 19. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ayat yang ke-19, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. So Tuhan telah memilih kita dan menetapkan atau telah ditunjuk untuk menghasilkan buah, untuk menjadi perwakilannya, untuk menjadi ambasadornya. Ini sangat powerful, sangat-sangat luar biasa. Again, kalimat yang di awal tadi yang saya katakan. Ketika kita tahu siapa kita di dalam Kristus, maka kita akan tahu apa yang harus kita lakukan. Amen. Bisa tuliskan amen di live chat yang sedang saudara join, dimanapun saudara lagi join. Saudara adalah ambasador Kristus in Jesus name. Saudara, di ayat kisah para rasul ini,
yang akan saya bacakan, Tuhan menyuruh Paulus untuk pergi dan bertemu dengan Ananias. Dan Tuhan kasih tahu ke Ananias untuk melayani. Nah, Ananias dia tahu bahwa Paulus ini seseorang yang sangat jahat. Sebelum Paulus bertobat, namanya adalah Saulus. Dia seorang teroris, dia seorang yang sangat jahat. Dia bunuh orang Kristen, dia nggak suka orang Kristen, dia benci orang Kristen. Dan Tuhan, dia suruh Paulus untuk dia suruh Ananias untuk bertemu dengan Paulus. Dan Ananias sangat ketakutan. Nah, kemudian firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 15 berbunyi seperti ini. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku. Wow. Seseorang yang dulunya, benci dengan kekristenan, dia seorang teroris. Tapi firman Tuhan dicatat di sini, dikatakan bahwa pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Kalau terjemahan New International Version, bahasa Inggrisnya dikatakan, but the Lord said to Ananias, go, this man is my chosen instrument to proclaim my name to the Gentiles and their kings and to the people of Israel. Sebenarnya Tuhan sedang berkata, dia adalah ambasadorku bagi bangsa-bangsa lain. Aku telah memilih dan menetapkan dia sebagai perwakilanku kepada bangsa-bangsa, dan dia juga adalah alat pilihanku. Tadi dikatakan bahwa my chosen instrument. Listen, saudara adalah alat pilihan Tuhan. Dimanapun saudara berada, katakan ini, saya adalah alat pilihan Tuhan. 1, 2, 3. Saya adalah alat pilihan Tuhan. Untuk apa? Untuk menjadi ambasador Tuhan. Untuk menjadi ambasadornya kepada bangsa-bangsa. Kepada orang-orang di sekeliling saudara. Di tempat kerja saudara. Di kuliah saudara. Di sekolah saudara. Saudara adalah ambasador Tuhan. Saudara alat pilihannya. Dan mungkin saat ini saudara merasa terpanggil untuk menjadi seorang mungkin pemimpin komsel. Nggak penting apa yang orang lain katakan tentang saudara. Mungkin saudara merasa saudara terpanggil sebagai ambasador Kristus. Saudara terpanggil untuk terlibat di dalam pelayanan. It doesn't matter what people think about you. Saudara mungkin merasa, perlu menyampaikan kasih Yesus kepada orang-orang di sekolah saudara, teman-teman saudara, di tempat futsal mungkin, di tempat main badminton, wherever you are. Saudara adalah ambasador Kristus. And nggak penting apa yang orang lain katakan saudara, karena Tuhan yang memilih saudara. Saudara adalah alat pilihan Tuhan untuk membawa kabar pendamaian. Tidak penting apa yang orang pikirkan tentang saudara, karena saudara sudah diutus, karena saudara sudah dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan. Kalau saudara percaya hal itu, maka akan ada perubahan bagaimana saudara menjalani kehidupan saudara. Because when you know who you are in Christ, ketika saudara tahu siapa saudara di dalam Kristus, sebagai ciptaan baru, sebagai ambasador Kristus, maka saudara akan tahu apa yang perlu saudara lakukan. Hal yang terakhir, hal yang kedua. Jadi yang pertama tadi adalah saudara bukan pilihan manusia, tapi saudara adalah pilihan dan saudara telah ditetapkan oleh Tuhan. Yang kedua adalah sebagai ambasador Kristus. Sebagai ambasador Kristus, saudara merepresentasikan Tuhan, bukan diri saudara. Jadi hal yang pertama adalah saudara bukan dipilih oleh manusia, tapi saudara dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan. Yang kedua, sebagai ambasador Kristus, saudara merepresentasikan Tuhan, bukan diri saudara. Saudara merepresentasikan Tuhan, bukan merepresentasikan diri saudara. Kalau saya seorang ambasador Indonesia yang berada di Korea, kalau saya dikirim di Korea, saya ada di sana bukan untuk mempromosikan urusan pribadi saya, agenda pribadi saya, ide-ide saya sendiri, tapi saya adalah perwakilan dari negara saya. Jadi saya harus merepresentasikan apa yang menjadi agenda negara saya. Dengarkan, Next Gen, GSJ Grogol. Saudara merepresentasikan pemerintahan kerajaan Allah. Kerajaan yang sangat besar. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 38.
Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Wow. Saya mau kasih tahu saudara again. Saudara bukan dari dunia ini. Saudara dikirim dari sorga untuk berada di dunia ini. Sebagai seorang pendeta, sebagai seorang gembala, saya memang perlu berhati-hati dengan tingkah laku saya mungkin, dengan perkataan saya mungkin, dengan tindakan saya, atau apapun yang saya tulis di sosial media. Karena itu hal-hal ini sangat penting. Why? Karena saya bukan merepresentasikan diri saya. Saya bukan merepresentasikan kepentingan saya sendiri. Saya adalah ambasador Kristus. Saya adalah umat pilihan Kristus. Sama juga dengan saudara. Sebagai the next gen, sebagai kaum muda di generasi ini, saya percaya Tuhan menempatkan saudara di sini bukan karena kebetulan. Saya percaya Tuhan mempunyai rencana yang luar biasa. Tuhan mau pakai saudara untuk menjadi alatnya di generasi ini. Mungkin saudara berpikir, oh kan kamu pendeta, jadi memang kamu harus jaga perkataan kamu, tindakan kamu, status kamu di Instagram, status kamu di Facebook dan lain sebagainya. No. Kita semua adalah ambasador Kristus. Saudara, kita perlu untuk memiliki standar yang lebih tinggi. Karena kita bukan dari dunia ini. Karena saudara bukan orang Kristen biasa-biasa. Saudara ciptaan baru, saudara ambasador Kristus. Mari kita miliki standar yang tinggi. Karena kita bukan merepresentasikan diri kita, kita merepresentasikan pemerintahan kerajaan surga. Because when you know who you are, you will know what to do. Ketika saudara tahu siapa saudara akan tahu apa yang perlu saudara lakukan. 2 Korintus 10 ayat yang ke-8. Bahkan jikalau aku agak berlebih-lebihan bermegah atas kuasa. Kata kuasa juga diterjemahkan sebagai otoritas. Yang dikaruniakan Tuhan kepada kami untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan kamu. Maka dalam hal itu aku tidak akan mendapat malu. Nah, itulah yang perlu saudara lakukan. Saudara tidak perlu malu untuk menggunakan otoritas yang Tuhan berikan. Karena bukan otoritas saudara, tapi otoritasnya dari Tuhan. Karena saudara adalah pilihan Tuhan. Saudara adalah alat pilihan Tuhan. Saudara ambasador Kristus. Saya berikan ilustrasi yang sangat simpel. Sekarang saya lagi khotbah nih ya. Kalau saya keluar di jalan pakai baju yang sama dan saya mencoba untuk stop traffic atau mobil-mobil di jalan, kemungkinan besar mereka nggak akan berhenti, bahkan mereka mungkin sengaja ingin menabrak saya. Tapi kalau saya punya teman polisi yang kebetulan mungkin ada dulu di sini, kebetulan yang syuting saya ini namanya Changsang, dia seorang polisi. Kalau dia kasih bajunya ke saya, baju polisinya saya pakai, walaupun saya seorang pendeta bukan seorang polisi, saya pakai baju polisinya, saya keluar di jalan, saya tahan mobil, pasti mobil akan berhenti karena baju tersebut merepresentasikan sebuah otoritas. Sebagai seorang polisi, sama juga sebagai seorang ambasador, saudara bukan merepresentasikan diri saudara. Otoritas Tuhan ada di dalam diri saudara. So, jangan act seperti saudara ini bukan siapa-siapa. Jangan bersikap bertindak seperti saya ini orang Kristen biasa-biasa. Nggak ada sesuatu yang biasa tentang saudara. Saudara adalah umat pilihan Tuhan. Saudara adalah new creation. Saudara adalah ciptaan baru. Saudara ambasador Kristus. Saudara dipilih dan diutus Tuhan untuk memberitakan kabar pendamaian tersebut. Otoritas Tuhan sudah ada di dalam diri saudara. Saya mau simpulkan, kita ini adalah ambasador Kristus yang di backup, yang didukung oleh kerajaan surga. Jadi kita bukan orang yang biasa-biasa, kita dipilih dan ditetapkan Tuhan. Dikirim dari surga ke bumi untuk membawa berita pendamaian. Kita merepresentasikan kerajaan surga, bukan diri kita. Saudara adalah alat pilihan Tuhan. Saudara adalah ambasador Kristus. Saudara adalah ciptaan baru di dalam Yesus Kristus. There is nothing ordinary. Tidak ada sesuatu yang biasa-biasa tentang saudara sebagai ciptaan baru dan sebagai umat pilihan Tuhan, sebagai ambasador Kristus. Ada roh yang luar biasa yang membangkitkan Yesus dari kematian. Dia tinggal di dalam kehidupan saudara.
Dalam nama Yesus. Amen, amen, amen. Inilah akhir dari firman saya. Saya ingin berdoa beberapa orang di tempat ini. Saya ingin menantang saudara. Saya ingin menantang beberapa orang di tempat ini. Mungkin saudara setelah mendengarkan firman ini, saudara merasa saudara ditegur Tuhan. Mungkin selama ini saudara pikir, oh saya ini cuman, saya cuma pemain musik di kaum muda. Saya cuman, setiap acara kaum muda saya terima tamu. Saya atur meja, saya atur kursi. Saya cuman pelayanan biasa. Saya cuman orang yang biasa-biasa, Kristen yang biasa-biasa aja. No. Nggak ada sesuatu yang biasa-biasa tentang saudara. Saudara ciptaan baru. Saudara ambasador Kristus. Saudara adalah umat pilihannya. Saudara dipilih sama Tuhan sendiri. Saudara bukan berasal dari dunia ini. Saudara berasal dari surga yang dikirim di dunia ini. Jadilah berkat dimanapun saudara berada. Bawa kabar pendamaian itu. Beritakan Injil. Bersaksi tentang Yesus dimanapun saudara berada. Karena otoritas Tuhan ada di atas saudara. Urapan Tuhan ada di atas saudara. Jadi kalau ini saudara. Dan saudara merasa bahwa saya mau menjadi orang Kristen, pengikut Kristus, ambasador Kristus, a new creation, pilihan Tuhan. Saya mau lebih efektif lagi dengan kehidupan saya, menggunakan talenta saya untuk menjadi berkat, membawa kabar pendamaian itu. Saya minta saudara pakai tangan kanan saudara, taruh di dada saudara. Dimanapun saudara lagi join, saudara memutuskan saya ingin menjadi lebih efektif lagi sebagai orang Kristen. Saya ingin doakan saudara. Bapa di surga, hamba berdoa Tuhan, Engkau melihat Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan, setiap jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Mereka yang memutuskan Tuhan, menyadari bahwa mereka bukan orang Kristen biasa-biasa, karena mereka adalah ambasador-Mu Tuhan. Mereka adalah umat pilihan-Mu, mereka adalah new creation in you Jesus. Kiranya Engkau berikan mereka kepercayaan diri Tuhan, berikan mereka keberanian Tuhan, untuk melangkah Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk bersaksi tentang siapa Engkau Yesus di dalam kehidupan mereka Tuhan. Engkau pakai mereka Tuhan secara luar biasa. Use them like never before Jesus. Pakai mereka untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Pakai mereka Tuhan sebagai alat-Mu dimanapun mereka berada. Di generasi ini Tuhan. Sehingga mereka bisa menjadi terang di tempat-tempat yang gelap Tuhan. Mereka bisa menjadi garam di tempat-tempat yang tawar Tuhan. Use them, use next gen ini Tuhan. Sehingga nama-Mu semakin famous Tuhan. Dimanapun mereka melayani-Mu, dimanapun mereka berada Tuhan. Pakai next gen GSJ Grogol Tuhan. Menjadi alat pilihan-Mu yang sangat dahsyat. Hal-hal yang tidak pernah mereka bayangkan, tidak pernah mereka doakan, tidak pernah mereka pikirkan Tuhan. Itu yang akan Engkau nyatakan di dalam kehidupan mereka secara pribadi, dalam pelayanan mereka Tuhan. Sehingga nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amen. Amen and amen. Well, terima kasih Pastor Yusak and Next Gen Team. Semoga firman ini menguatkan kita semua. Be blessed. Saya berharap kita bisa bertemu di Bali suatu hari nanti. Bye. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya bahwa teman-teman Next Gen, GSJ Elroy semuanya diberkati melalui persekutuan kita dengan Tuhan dan sesama pada hari ini. Mari kita kembalikan segala pujian, hormat hanya bagi Tuhan. Sebab Dia yang layak terima semuanya itu, amin. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah menyempatkan waktu untuk bergabung dalam ibadah Paskah online Next Gen GSJ Elroy pada hari ini. Yang kiranya Tuhan akan menolong kita menjadi orang yang senantiasa mengalami pembaharuan kehidupan hari lepas hari. Hingga kita menjadi ciptaan baru seperti yang Tuhan kehendaki melalui firman-Nya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk Pastor Eka Muti. Dan kami mau menyampaikan salam bagi keluarga Pastor Eka Muti
dan bagi seluruh pastors dan staff, volunteers, bahkan jemaat dari Hillsong Bali. Kiranya Tuhan memberkati gereja Hillsong Bali. Tuhan akan melakukan pekerjaan yang lebih besar lagi. Dan kami juga mengingatkan untuk teman-teman untuk tetap terhubung dalam live group atau kelompok sel yang ada dalam Next Gen GSJ Elroy dengan menghubungi Jesse atau Kak Jo di nomor di bawah ini. Jangan sungkan untuk menghubungi untuk menemukan tempat terbaik teman-teman untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Dan sampai bertemu di ibadah kita selanjutnya. Dan sebelum kita akan mengakhiri ibadah ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur Engkau baik bagi kami. Kami bersyukur bahwa Engkau masih mengasihi kami Tuhan. Dan kami boleh teringat akan apa yang Engkau lakukan bagi kami Tuhan. Kami berharga di mata-Mu Tuhan. Dan karena itu kami rindu mengalami pembaharuan hari lepas hari. Kami rindu menjadi ciptaan yang dibaharui dalam roh dan tubuh kami, dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu sekali lagi meteraikan dalam setiap hati kami. Jika sebentar kami akan menyelesaikan ibadah Paskah online kami, kiranya Tuhan yang akan menolong kami dalam menjalani kehidupan kami. Kami yang sedang kuliah kami diberkati oleh Tuhan. Kami yang sedang sekolah diberkati oleh Tuhan dengan hikmat kepintaran daripada Tuhan. Kami sedang bekerja diberi hikmat dan kebijaksanaan untuk menjalankan pekerjaan kami dengan baik. Bahkan kami yang sedang menjalankan usaha kami masing-masing Tuhan. Apapun profesi kami, Tuhan Engkau yang akan menolong. Terpujilah nama Tuhan, kami kembalikan segala pujian, hormat, serta syukur hanya bagi nama Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami rindu Tuhan untuk menerima segala kemurahan melalui berkat-Mu Tuhan. Karena itu teman-teman, Next Gen GSJ Elroy, mari ulurkan tanganmu, terima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus, serta persekutuan yang indah dalam Roh Kudus akan menyertai dan menaungi kita dari hari ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Yang telah diberkati oleh firman Tuhan dan ibadah kita pada hari ini, mari kita bersama-sama katakan amin. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.